video aja ya, video yang durasi panjangnya kali 2 gitu udah agak mulai telat ya. 3 udah patah-patah, tapi panjang. Durasi setengah jam gitu. 3 panjang. Dia kalau nggak salah Filmora 9 kan ada dia garis merah di atasnya itu kan, merah, kuning, hijau. Itu kayaknya harus, biasanya kan kalau merah itu kan berarti harus di-render dulu dia. Kan enter biar biar ringan. Ini apa? Review itu? Iya, di review. Render? Iya. Tuh. Render lama. Emang iya. Mending kita render dulu semua sampai hijau deh garisnya. Biar ringan ngedit waktu dipotong-potong. Ketimbang pas kita play motong, rupanya berat kan. Belum lagi aku kasih Efek. Belum pakai efek itu. Jadi Belum. pakai gambar. Cara gambar kasih logo. Ya. Terus ada logo Instagram. Jadi kan jadi nambah 4 track lagi dia. Ya. Jadi total tuh bisa 7 track. Mak. 3 video itu 4. Ini belum Ya, potong nih. Gitu. Aku Oh. tes banyak-banyak dulu. Itu udah agak telat ya. Emang Patah-patah gitu. lah. Iya. Tapi kalau 2 track dia Masih patah, bisa. masih bisa. Jadi aku ngangkalin begitu aku potong, satu kan, potong, satu kan. Jadi 1 track aja video. Oh, di apa namanya istilahnya kok di Filmora Nest ya? Enggak Ngerti ya. Ya, tapi pokoknya kan 3 video ini aku potong 3 layer kan? 3 layer. 3 layer. Potong jadikan satu semua. Jadikan satu. Baru aku masukin tadi. Ya, gambar itu juga di bisa, Instagram. itu juga bisa. Baru lancar dah. Emang itu sih. Kalau di Adobe Premiere Pro, nesting namanya. Nest itu jadi istilahnya, misalnya kita dari 2 atau lebih layer video foto bisa dijadiin satu. Terus biar nggak banyak kali. 3 track itu gitu. Iya. Itu. Dan nanti sambil belajar nanti. Itu bisa kita sharing-sharing kan, install Adobe. Nah, kalau pakai Adobe tuh lebih apa sih? Emang pas awal-awal kita belajar lebih ribet kayaknya, banyak kali menunya kan. Motong lah untuk slow motion segala macam gitu. Kalau aja nyari aku pakai Adobe berapa? Premiere berapa? Aku saranin sih pakai 2017. Iya. Soalnya dia kan sekarang kan udah ada yang Adobe Premiere 2020 kan, yang terbaru kan. Antara 2017, 2018, 19, 20 itu mirip-mirip sih sebenarnya. Pada dasarnya mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman untuk kita yang istilahnya yang baru-baru belajar ini, kita mungkin ya fitur-fitur yang canggih-canggih kali yang di 2020, 2019 itu ya kan ya emang nggak dipakai kan. Ya udah yang basicnya aja. Itu. Kalau transisi aku nggak pernah pakai malah. Transisi ya. Karena kayaknya kebutuhan video ini nggak perlu kayak. Iya. Makanya itu sebenarnya menurutku sih transisi itu selain memakan waktu sebenarnya ya, makan durasi dan juga lihat sih videonya. Transisi itu kan nggak sembarangan dipakai, harus ada maksudnya untuk apa lo transisi kan gitu. Jangan ngasal antara setiap video transisi kan, lucu dia nanti. Makanya aku nggak pernah pakai transisi. Iya ya. Paling pakai kayak tadi logo Instagram tuh. Kadang aku ngambil dari dari YouTube yang green screen. Di green screen kan dikasih motion ya. Motion graphic. Iya. Gitu. Paling kayak gitu aja. Iya. Kayak gitu, tapi kalau dari videonya nggak mau pakai transisi. Intinya setiap editor lah atau konten kreator itu dia harus menciptakan style sendiri kita. Jangan ikut lah sama orang. Berarti bebas-bebas aja. Bebas. Aku nggak bisa nih ngeprotes abang, bang kok gini videonya, kok apa kali ya? Nggak bisa. Ya tapi bang. Kalau masalah gambar, aku akuin John, aku gambar yang buruk. Ya nggak apa-apa. Dari warna gitu.
Itu nggak Karena aku masalah. satu dari kamera, satu dari handphone. Itu nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya. Ya kita, ya istilah gini, orang kau mau balap liar pakai Ninja 250 cc apa mau naik Astrea? Ya kalau ada Astrea ya udah Astrea itu pakai, yang penting dapat duit. Ketimbang kau ada Ninja 250 cc tapi cuma untuk keliling kampung, komplek itu apa? Ya kan? Mending balap liar pakai Astrea Grand, dapat duit. Gitu ya udah kita pakai aja apa yang ada dulu. Gitu. Betul kan? Nah, saran Wak John, Hmm. kamera yang kupakai Untuk apa nih? Foto video, video, karena aku kan kebutuhan podcast. kamera. Ada berapa uangnya? Budget Ya, berapa? harus kayak gitu ya. Kalau aku sih gitu biasanya. Kalau budget sih itu aja, karena Menurutku kalau video lah, kalau untuk Sony ya, kalau Sony sih seri 6000 sih, A6000, A6300, 6400, 6500 lah. Nah itu dari budget itu ya kita usahakan lah dengan spek semaksimal mungkin. Ya kalau dari budget 10 juta itu masih dapat A6000 yang baru, bisa dapat. Baru lah, body sama lensa kit sama lensa satu lagi kita beli. Atau dari budget 10 juta itu bisa dapat A6300 yang bekas. Tergantung lah, pokoknya serinya seri A6000-an. kalau sama camcorder Camcorder juga bisa, sekarang udah banyak juga camcorder yang apa, yang tapi yang detailnya bagus dapat lah. nggak seperti yang di Sony? Itu yang belum pernah aku tes sih sebenarnya. Itu. Soalnya Kalau kalau untuk durasi lebih tahan di camcorder ya, karena emang untuk itu dia. itu. Itu. Tapi kayaknya kalau camcorder tuh untuk kebutuhan liputan kayaknya ya. Orang kayak penyiar berita live langsung ke lapangan yang butuh cepat tanpa edit-edit lagi, cuma potong-potong kirim gitu. Oke, Wak John. Aku pernah dengar Nah, Wak John katanya pernah nih nyebrang pulau. Terus meliput atau ngesut sekolah. Ya kan? sekolah. Iya sih ada kemarin. Coba ceritain, Mbak. Kayaknya itu seru itu kalau dari Wak John langsung. Bukan nyebrang pulau kayaknya. Itu di Sumatera Selatan. Di Okula, Ogan, Komering, Ulu nggak salah. Jadi ada satu sekolah di bukit lah. Jadi dari kampung itu ke Palembang 8 jam. 8 jam. Jadi ada satu sekolah di bukit. Ya bukan juga sih, ya di tengah kampung lah, di hutan lah maksudnya gitu kan. Dari pinggir jalan utama lah ke sekolah itu sekitar, kalau jalan kaki kita sekitar 3 jam. Dan itu sekolah terdekat. Jadi istilahnya sekolah itu udah titik yang paling dekat lah sama kampung-kampung sekitarnya gitu. Kalau sekolah itu nggak ada, kampung terjauh ke sekolah yang paling dekat dari situ, murid-muridnya harus jalan sekitar 9 sampai 10 kilometer, lebih jauh. Di sekolah apa SD? SD sekarang. Tapi sekolah itu masih statusnya yayasan. Belum dinegrikan, masih ada yang punya, sekolahnya gratis. Gratis. Gratis sekolahnya, nggak bayar sepeser pun. Waktu Wak John ke sana tuh Wak John ngapain? Bikin film dokumenter. Ya banyak lah aspek yang diangkat gitu kan, dari muridnya, gurunya, orang tua muridnya, pekerjaan orang tua muridnya, penghasilannya gimana, histori sekolah itu seperti apa, itu Diekspos semuanya. diekspos semuanya. Yang dilihat pemerintah. Iya,
dilihat dilihat ya sebenarnya ada apa juga sih, ada polemik juga sih antara dia apa namanya sekolah, kan statusnya masih sekolah swasta tuh kan, yang punya sekolah itu nggak mau sekolah itu dinegerikan gitu. Dengan kata lain, kalau dinegerikan berarti kan guru-guru di situ harus digantikan dong dengan guru yang baru, PNS lah istilahnya, harus PNS guru kan. Sementara guru-guru di situ yang hanya amatan SMP, SMA lah, yang udah bertahun-tahun di situ gitu. Makanya guru itu kan harus ngajar dengan hati ya, dengan hati kan. Dia nggak hanya bertanggung jawab secara udah dia datang ngajar ABCD nggak, dia harus pakai hati ngajar. Dan aku yakin nggak semua guru tuh ngajar dengan hati, ya nggak, ya kan, ya kan, betul kan, bener ya. Nah, dan aku sangat yakin guru-guru yang ada di sekolah itu yang udah bertahun-tahun ngajar di situ, apa alasan mereka dengan gaji cuman 300.000 sebulan dan dibayar setiap 3 bulan sekali dibayar, mereka bertahan selama bertahun-tahun, kalau nggak hati gitu kan. Itu ya gokil kan gitu. Makanya itu yang diangkat sih sebenarnya. Ada masalah gurunya yang muridnya jauh rumahnya, tapi rata-rata murid di situ setiap hari mereka harus jalan paling nggak 1 jam atau 1,5 jam untuk ke sekolah itu. Gitu. Ya demi pendidikan gitu kan. Tadi intinya di situ yang kami sorot kehidupan guru, murid, dan orang tua murid, itu yang kami sorot. Masih yayasan pula ya kan? Ya? Masih yayasan pula ya kan? Ya, yayasan. Jadi kira gimana sekarang ceritanya tuh? Masih berlanjut sekarang. Yang penting muridnya rajin. Nah, pemerintah kepada mereka gimana? Pemerintah, nah itu yang aku belum dapat sih lagi update Yang terakhir terbarunya. Yang terakhir ya masih statusnya masih yayasan. tapi masih didanai enggak? Bos lah, biaya bos lah, itu kan pasti kan, bos. Untuk saat ini masih itu kan? Ya pokoknya murid itu semuanya gratis. Jadi Wajon belajar ngeditnya semua otodidak? Benar-benar Diajarin juga ada. Ya gimana bilangnya ya, jadi inti dari mengeditnya apa? inti dari ngedit ini edit aja ya, atau secara keseluruhan ya, kayak bikin video ya. Video. Kalau menurutku bikin video itu alur kita bekerja tuh harus benar. Berarti Misal konsep. gini, ya benar-benar konsep. Misal gini, kita mau bikin kayak ini misalnya kan, mau bikin video podcast. Pertama ya kita atur dulu mau bahas apa, orangnya siapa gitulah. Terus dari kamera juga, settingan kamera di awal harus pas. Berapa ISO, EPS, shutter speed bukaan berapa, overexposure apa enggak. Terus habis gitu, kalau kita settingan di kamera sudah pas, udah benar lah, nanti pas ngeditnya sudah gampang gitu. Mau apapun itu aplikasinya? Iya, apapun itu aplikasinya. Pada dasarnya sama aja berarti? Iya, sama semua. Ya tinggal kita pas ngedit ya, nanti kan ada lagi teknik ngeditnya, entar kasih efek kayak apa kayak, tinggal dikembangkan aja. Intinya sih flow kita untuk bekerja tuh harus benar gitu, Jadi nggak acak-adut tuh kan? nggak acak-adut. Makanya aku kalau nge-shoot bikin video atau apalah pakai kamera, harus aku mending
Misalnya apalagi kalau videografernya berdua atau bertiga kan. Nah, itu gimana? Mending berantemnya pas di awal-awal kita nih ngeset kamera. Oh, berarti nyatuin dulu. Nah, disatuin Warna. ya, satuin warna segala macam kan. Ketimbang kita berantem habis ngesut. Kalau habis ngesut di berantem hasilnya nggak bisa di apa-apain lagi gitu. Oh, itu ngaruh. Ya ngaruh. Makanya misalnya apalagi kalau kameranya berbeda kan. Beda merek. Nah, antara Canon sama Sony atau Sony sama Nikon atau sebaliknya. Belum lagi pakai drone, Oh, itu beda lagi ya? beda lagi warnanya. GoPro lagi gitu misalnya kan. Settingan kameranya tuh di awal tuh harus pas. Gitu. Jadi semua ditempelin lagi tuh untuk ngeliat warnanya. Nggak acuan sih. Jadi Itu yang sebenarnya aku yang apa namanya untuk menyamakan warna setiap ke kamera itu aku yang baru dapat match ya. Yang bisa warnanya mirip itu baru Canon sama Sony. Sony. Ya, dia warnanya ketemu di picture style netral. Match dia warnanya. Di apa tadi? Victor. Di picture style. Kalau nah, kalau di picture style itu kan ada dia netral, standar kan. Gitu. Jadi dia masuknya di netral ada nanti di situ. Netral baru ketemu tuh. Ya. Ketemu di warna itu pun harus di set lagi kontrasnya berapa. Gitu. Nah, kalau pengambilan malam gimana tuh? Untuk apa dulu nih, event atau untuk orang wedding, outdoor, indoor? Tergantung sih. Outdoor agak susah ya waktu ini kalau misalnya malam. Sebenarnya semua itu tergantung dari kemampuan sih, kemampuan kamera, lensa, Lensa ngaruh berarti ya? ngaruh lah. Sangat berpengaruh. Dia ngaruhnya tuh di mana, Jon? Semakin besar apanya nih? Bukaannya gitu. Ya, bukan kan ada nilai F tuh ya. F, angka F semakin kecil, berarti kan bukaan lensa diafragmanya itu kan semakin besar. Makin banyak cahaya yang masuk. Semakin bokeh. Range fokusnya itu jadi semakin dikit dia. Makanya kalau resikonya kalau pakai lensa dengan F kecil, bukaan yang besar, itu rentan misfokus sih kalau kameranya nggak autofokus gitu. Makanya ya intinya kalau video ini sama kayak foto sih ya. Ada namanya segitiga exposure kan, antara shutter speed, diafragma atau aperture sama ISO. Soalnya gini, kita apa namanya musim orang bikin video tuh kayak sekarang lah, video untuk podcast, sinematik gitu kan, film pendek. Sebenarnya mungkin ya menurutku ya, kamera DSLR mirrorless pada awal-awal dibuat sebenarnya bukan untuk video sebenarnya, tapi kan untuk difoto. Tapi kalau dibikin video malah oke hasilnya, ya kan. Itu sebenarnya DSLR atau mirrorless itu menurutku sebenarnya diperuntukkan bukan untuk bikin video, bikin foto lah. Ya kalau video ya itulah handicam, camcorder ya kan. Camcorder gitu. Ya makin kesini orang perusahaan pembuat kamera mengikuti perkembangan zaman mungkin kan, banyak rupanya yang pakai DSLR atau mirrorless kan untuk bikin video, mulai dikembangkan. Makanya orang tuh buat slot buat apa namanya? Audio Baterai dummy ya? Apa namanya? baterai ekstra. Dummy. Apa istilahnya? DC coupler. Jadi di bawah itu dekat baterai itu kan ada lubang deh kalau kita cabut Pak. Terus baterainya kita ganti. Ya. Jadi baterai yang kosong. Terus bisa langsung dicolok jadi casan. Oh iya, ada. Ya kan, DC coupler. Ada. Itu. Ya aku perhatikan semua kamera ada itu Pak John. Ya itulah dia mengadaptasi lah, ya kan. Mau nggak mau. Berarti kan secara nggak langsung memang boleh. Boleh aja, sah-sah aja. Cuman pasti ada kelemahannya juga. Itulah contohnya overheat gitu. Keseringan overheat, apanya yang kena tuh aja? Entah nggak tahu aku. Belum pernah ngetes ya? Paling kena ya pas kita nge-shoot, kita tengok, iya disconnect dari tadi rupanya gitu.
makanya tetap harus ada Standby satu orang. standby ya. satu orang.